Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau videoin aja ya aktivitas sehari-hari di kandang saya gitu. Saya mau mindahin telur-telur indukan ke babuan sama ngecek kesehatan ikan ya. Ya, jadi ada beberapa indukan yang mau dicabut ya telurnya karena udah lewat dari semingguan lah. Jadi biar produksinya cepat dipindah ke babuan. Ada beberapa juga yang udah menetas anak-anaknya, sama ngecek piikan-piikan yang baru usia-usia di bawah 1 bulan ya. Mana ini mau dicabut telurnya. Loh, nggak apa-apa bang, burung yang liatin. Ya nggak apa-apa ya, sebenarnya sih nggak masalah ya. Burung juga nggak bakal protes, wah itu telur saya sedih-sedih, enggak ya. Dia juga biasa aja tuh, setiap saya nyabut juga ya biasa aja gitu. Dia nggak ada sedih atau gimana gitu ya. Nanti juga sore biasanya kawin atau besok kawin ya, udah mulai kawin. Ini dicatat ya telurnya, apa namanya, biar tahu ya netasnya kapan nanti. Terus juga biar apa namanya, disatuin sama babuan yang nelornya itu mirip-mirip ya. Jadi 18 Maret ya, cari aja yang babuan yang nelornya itu sekitar 18 Maret ya. Kalau saya sih apa sih namanya, toleransi itu 4 hari, maksimal 4 hari. Ini kayak gini nih, 14 Maret 18 Maret ini indukan, tapi ini saya pindahin keluar aja. Oh, saya pindahin ke sini. Aduh, misi. Nah, gitu aja, nggak usah malam-malam juga nggak apa-apa ya. Tapi memang ada beberapa burung yang apa namanya, sensitif ya. Jadi kalau malam-malam itu kalau kelihatan itu dia kadang-kadang ada yang nggak mau, kayak stres gitu ya, kayak dia panik gitu. Tapi saya jarang nemuin ya, cuman dengar cerita aja di beberapa teman. Kalau saya pribadi sih nggak pernah ngalamin selama melihara burung merpati ya. Nyabut telur kelihatan sama induknya juga ya, dia nggak masalah ya, nggak bakal protes juga dia. Pas. Ini hari Sabtu ya, Sabtu siang ya. Kadang kalau sempatnya malam ya malam ya, jadi nggak tentu, yang penting hari Sabtu atau Minggu tergantung tanggal nelornya. Mana lagi tadi? Kalau ini saya biasanya agak dilamain betina ini ya, jadi tergantung burungnya. Ada yang betina yang memang nelurnya cepat, ada yang betina yang nelurnya lambat. Jadi yang ini saya kasih telur sambung ya, kasih telur palsu biar dia ngerem beberapa hari lagi lah. Jadi ini sih dipindahin ke babuan, tapi dia suruh nelur dulu beberapa hari. Karena betina itu yang ini nih agak, yang nelurnya itu dia nggak mau kalau misalkan seminggu pas dicabut, dia nelurnya agak telat gitu ya. Jadi harusnya 10 hari minimal baru dicabut, kayak gitu ya. Jadi kita nyesuaikan karakter indukan aja gitu. Itu nggak apa-apa bang, dikasih spidol ya nggak apa-apa ya teman-teman. Emang udah biasa juga dikasih spidol ya. Ini spidol permanen, nggak masalah juga. Titip ya. Sekarang kalau udah diambil kita jemur, full jemur sampai kering. Jadi kelupaan ini, kurang sehari nih ya, 18 sekarang 24 berarti 5 hari ya, minimal 6 hari lah seminggu. Paling besok diambil lagi, nah biar suruh ngaram lagi dulu sehari. Yo, mana lagi ya.
Ini pindahin dulu lah telurnya. Shush. Nih kita titip yang ini. Ini telur ininya tak pindahin ke sana. Halo. Ntar kita cek ikan juga. Masuk ya. Nah. Ini telur udah pindahin. Sekarang mau ngecek ikan, kesehatan ikan ya. Ini kan mau pindah ke sana tuh, jadi harus dipastiin dulu yang di sini itu sehat, biar yang di sananya kalau ada apa-apa enggak ketularan. Nih kita bawa terbang nih. Ini burung kolongan ya, jadi jantannya itu balap, disilang betina kolongan. Nah, biasanya kalau ngecek kesehatan ya tinggal dibuka mulutnya ya, buka mulutnya, ada gohamnya enggak, atau baunya bau busuk atau enggak ya. Kalau enggak bau busuk, baunya enak dan enggak ada gohamnya, itu aman. Diraba juga biasanya di sini ada jendol-jendolannya ya, kayak ada jendolan-jendolannya. Yang paling sering sih goham kalau di kandang saya ya, jarang yang berak hijau dan sebagainya, jarang. Paling sering itu goham sama pilek. Ini aman ya, oke, nggak masalah. Terus ini nih baru netes nih. Ini baru netes nih, netes kemarin kayaknya, 2 hari yang lalu. Ini diceknya apa? Diceknya pertama kelengkapannya ya. Kalau lengkap, fisiknya lengkap, oke. Terus enggak lemes ya, burung enggak lemes, badannya tuh gede-gede, maksudnya bontok ya. Itu oke, nggak masalah. Jadi di gini tuh nggak lemes, dia respon nggak lemes. Terus kalau bisa sih ininya gede ya, apa makannya. Cuman ini makannya kurang karena tadi ini jantannya itu galak ya, jadi nyerang betinanya, jadi harus di rolling. Tapi ini udah bagus lah, usia 2 hari udah gede. Apalagi yang satunya ini lebih gede lagi. Bang, itu nggak apa-apa bang, dipegang ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah tuh kan. Ini dia lebih gede lagi, lebih sehat lagi, maksudnya lebih montok, makannya lebih bagus. Oke, ini nggak masalah tuh. Ya, kakinya udah gede-gede tuh. Ini tandanya montok, sehat, nggak kurus ya. Biasanya kalau kurus atau kurang makan itu biasanya ada penyakit bawaan. Nah kalau ada penyakit bawaan gimana ya, udah dikasih aja ke kucing ya. Saya juga mau kadang sayang gitu sih, kasihan gitu. Cuman mau gimana lagi, kadang kalau udah kayak gitu kurus dari belahir ya, dari netesnya itu udah kurus, terus apa namanya makannya kurang ya, terus apalagi di sini ada bercak-bercak kuning di lehernya atau di bagian tenggorokannya ya, itu kalau pun hidup ya dia nggak maksimal gitu teman-teman. Jadi mau nggak mau ya di cut gitu, usia di ini juga, usia segede gitu juga di cut gitu. Ini lolonya bagus nih, tuh besar ya, usia netesnya bareng sama yang tadi. Makannya ini lebih bagus. Tuh di sininya tuh lengkap ya, maksudnya kelihatan tuh organ transparan tuh. Nah kalau misalkan di sininya kayak
ada gede gitu ya, gejendol, terus ada keras-keras. Itu biasanya ya udah saya kasih ke kucing. Ya saya juga mungkin sayang ya, tapi mau gimana lagi kan. Kalau gede juga dia nggak bakal maksimal. Di sini biasanya keras nih. Atau dia kayak kapalan ya di sininya. Kalau baru lahir atau di bawah seminggu udah kayak gitu, udah di-cut aja. Biasanya memang pencernaannya emang bawaan lahirnya emang enggak ini, apa namanya, enggak sehat gitu. Nah, ini atas kemarin nih baru nih masih basah tuh, masih basah. Terus telurnya juga makannya juga belum banyak karena dia masih ada cadangan telur di sini. Biasanya di kuning-kuning telur bagian apa namanya, di tubuhnya masih ada cadangan makanannya, jadi makannya belum terlalu banyak. Nah nih tuh. Mana lagi yang atas ya? Oh ini nih, alalalau. Ini babon paling galak paling galak yang pernah ada. Wow, paling protektif tapi bagus. Biasanya burung-burung yang punya rasa proteksinya tinggi itu indukannya itu bagus ya, ngelolahnya juga keren. Nah ini kalau usia di atas di atas 2 minggu kayaknya, ini 2 mingguan lah, 2 mingguan. Ini ceknya sama ya, pertama ya cek apa namanya, kemontokan lah ya, kemontokan. Jadi kalau misalkan badannya ngisi full gitu ya, itu sehat berarti ya. Terus liatin juga mulutnya ada tanda-tanda boham atau ada tanda-tanda penyakit lain enggak gitu. Dicium baunya gitu ya. Nah terus di sini diraba. Nah kalau ini kan kelihatan tuh di lehernya, ini kalau ada goham sini ada kuning-kuning. Nah gitu, kalau di bawah usia 14 hari kena goham saya langsung cut, sama kayak yang tadi ya. Karena kenapa? Karena normalnya burung 14 hari itu nggak ada yang sakit normalnya ya, karena dia masih bawa imun maternal dari ibunya, masih bawa imun. Nah makanya kan kenapa kalau vaksin atau ngasih vitamin ngasih vaksin itu minimal di atas 2 minggu, karena percuma ya dikasih vaksinnya langsung diserang oleh imun maternal, jadi imun bawaan si burungnya itu. Nah nanti kalau udah 14 hari imun maternalnya hilang, diganti sama imun hormonalnya dia, jadi imunnya asli si burung ini. Jadi kalau misalkan di bawah 14 hari sakit berarti imunnya memang lemah, jadi mau tidak mau di-cut gitu. Kalau misalkan di atas 14 hari gimana bang? Ada dua opsi ya. Kalau misalkan burungnya kelihatannya lemas banget atau kayak kurang kuat, itu saya cut. Kalau misalkan burungnya sih kayak seger tapi ada gohamnya, tapi burungnya seger, nah itu tanda-tandanya daya tahan tubuhnya kuat, dan itu tinggal dikasih obat aja gitu ya. Obatnya pun dosisnya setengah dari dosis dewasa, dan itu nggak masalah ya. Sembuh nggak masalah, untuk performa burung dan sebagainya nggak ngurangin, kecuali di bawah 14 hari. Yang sepengalaman saya gitu ya, 14 hari itu di bawah 14 hari burung sakit itu biasanya saya cut. Oh ya, bulunya alhamdulillah insyaallah kemuk nih. Alau nih, kalau cari babuan yang kayak gini nih galak biasanya protektif sama anak-anaknya, lolahnya juga biasanya bagus-bagus. Nah ini baru netes juga, ini netes awal nih, netes 3 harian, 3 hari 4 hari. Ini 4 Maret berarti 11 Maret 18 ya, 5 hari ya, 5 harian. Ini udah bagus tuh, kelihnya gede ya, respon burung aktif, nggak keras ininya, nggak kapalan, sehat. Saya biasanya ngecek seminggu sekali teman-teman ya, cek seminggu sekali.
sambil cabut telur biasanya saya cek-cek gitu kan, pegang-pegang. No, cek. Tinggal cek yang agak gedean di sana. Sekarang ikan nggak terlalu banyak ya, baru pada netes aja. Ini yang segede gini cuman ada 2. Ya alhamdulillah udah pada terbang kemarin, udah dikirim sebagian. Nah, ini nih. Nih, Fire sama Megalodon. Jadi ini tuh 2 indukan disatuin karena atasnya apa namanya? Satu-satu. Ceknya gimana yang kayak gini ya, sama ya, dicek apa namanya, mulut, cek bau aman, bau fisik ya, enggak ini enggak kering, kelih bagus ya. Terus di sini nggak ada benjolan, goham. Oke. Ini nanti seminggu lagi atau ya 10 hari lagi ya paling pindah ke sini. Nanti nyortirnya kalau udah di sini semua teman-teman ya. Biasanya nyortir itu idealnya itu usia lar 7 ke atas. Tapi ada beberapa burung yang memang dari segede gini udah kelihatan bagus gitu ya. Ini kayak gini ya udah ya. Bodinya udah begini mah insya Allah burung oke. Tapi ada juga ya ikan yang gedenya itu atau melarnya itu nanti pas mabung. Nah emang idealnya itu setelah mabung nyortirnya, karena real badan burung itu biasanya setelah mabung, karena pas mabung itu dia ada growth hormone ya, hormon perkembangan atau hormon pertumbuhan yang ngebus si burung itu ke porsi badan sebenarnya gitu ya. Jadi ada burung yang ikannya kecil banget ya, kecil banget, nanti pas udah mabung wah jadi berubah 180 derajat gitu ya, dari tulangan apa segala macam gitu. Nah ada yang kayak gitu. Jadi ya disortirnya itu biasanya beberapa kali tergantung karakter indukannya. Jadi setiap indukan itu ya punya bawaan beda-beda ya, tergantung genetiknya. Ada yang langsung gede gitu ya, ada yang kecil dulu baru gede, ada yang memang kecil. Aman. Oke teman-teman, gitu aja ya aktivitas harian saya, apa mindahin telur dan cek-cek kesehatan ikan ya. Nanti mungkin kita sortir ya ikan yang ada di kandang ini, nunggu usianya apa, lernya pada turun dulu gitu ya. Nanti saya mungkin sharing lah tips-triknya gitu, cara nyortir ikan gimana dan lain sebagainya. Sebenarnya udah ada videonya cuman ya kita bikin lagi aja, nggak apa-apa. Oke, itu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.